Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Fadli Muhammad, NPM saya 2001011024. Saya akan mempresentasikan makalah saya terkait fikih ibadah, latar belakang, syarat-syarat ibadah, dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Latar belakang ibadah. Latar belakang fikih ibadah. Fikih memiliki pokok bahasan tentang pengalaman ibadah sehari-hari yang sesuai dengan tuntunan agama Islam. Semua kajian dan pokok-pokok bahasan tersebut mengacu pada Al-Quran dan hadis. Fikih pada awalnya adalah bagian dari ilmu syariah. Fikih kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang kemudian disebut ilmu fikih. Dapat dikatakan bahwa fikih berasal dari ilmu yang sudah ada. Dalam bukunya Dadan Makbullah, Ilmu Khaldun mengatakan bahwa fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Allah mengenai perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukallaf, seperti wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Yakni kesimpulannya, fikih merupakan disiplin ilmu yang berisi peraturan-peraturan yang memberi pegangan dan pedoman dalam berperilaku. Fikih merupakan bagian dari pendidikan Islam yang bertujuan untuk menanamkan jiwa takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, mata pelajaran fikih ini sangat penting bagi manusia. Dengan mempelajari fikih, kita akan menjadi manusia yang taat kepada Allah. Kita akan mengetahui apa itu fikih, apa itu ibadah, tujuan dari fikih dan ibadah itu sendiri, dan apa saja contoh ibadah. Kali ini kita akan bahas tujuannya dulu. Saya akan memberikan keterangan dengan tujuan mengerti apa itu fikih, memahami apa itu ibadah, mengetahui tujuan dari fikih dan ibadah, dan juga mengetahui macam-macam ibadah. Kita lanjut ke definisi fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i, khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi toharoh atau bersuci, sholat, zakat, saum atau puasa, haji, kurban, akikah, dan sebagainya, yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah. Nah, definisi fikih sendiri adalah pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fikih secara terminologi yaitu merupakan ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan Sunnah. Definisi ibadah sekarang. Ibadah adalah bertakarub, mendekatkan diri yang tadi saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentaati perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Nah, fikih dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyidati wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kullum min indillahi famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan mereka, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah.
Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana atau musibah, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semua datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu yang dimaksud adalah orang munafik? Maka mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Quran surat An-Nisa ayat 78. Yang pertama saya bahas ayat sebelum ini tegas as-sudi, seperti yang dikutip oleh Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Thahir wa At-Tanwir, menjelaskan kondisi dua kelompok orang-orang muslim yang dahulu pada waktu periode Mekah. Mereka sangat menggelora ruh jihadnya. Lalu kemudian ketika jihad sudah diizinkan pada periode Madinah, sebagian dari mereka melempem. Melempem ini kayak ya nggak jihad gitu lah. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Qatadah, dan Al-Kalbi. Dan menjelaskan kelompok-kelompok orang munafik yang tampilannya pemberani, namun aslinya mereka adalah sekelompok orang yang pengecut, yang melempem tadi. Nah, kedua kelompok ini tatkala turun perintah berjihad, mereka semua berusaha mencari alasan dengan mengatakan, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Kayak mengelak gitu dari suruhan jihad ini. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 77. Nah, sepertinya kenyamanan hidup dan kecintaan pada dunia sudah membutakan mata hati mereka, sehingga ada kesan bahwa penolakan jihad itu akan membuat mereka bisa hidup lebih lama. Sehingga Al-Quran butuh kembali menegaskan bahwa kematian itu tidak ada hubungannya dengan jihad, karena kematian tetap akan mendatangi kapanpun dan dimanapun. Lebih tegas mengingatkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Lebih lanjut, Al-Biqai menuliskan pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran kepada dua kelompok di atas khususnya, dan pada sekalian umat Islam pada umumnya, bahwa ini langsung artinya aja. Jika memang pada akhirnya kematian akan pasti menjumpai, maka mati dalam berjihad yang berujung kepada kebahagiaan abadi itu lebih utama ketimbang mati dalam kondisi lainnya. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan kata buruj pada ayat di atas. Jadi ayat di atas itu ada kata-kata buruj. Tapi mohon maaf saya lupa ayatnya, jadi langsung saya bacakan artinya. Setelah sebelumnya mereka sepakat bahwa kata buruj itu adalah bentuk jamak dari burj yang bermakna bangunan yang tinggi, sinonim dari al-bina, al-murtafi. Sedangkan kata musyayyadah berarti tinggi atau aliyah, atau bisa juga berarti kokoh, hasinah. Sehingga apapun itu, baik gedung yang tinggi dan kokoh berupa benteng atau istana raja istilahnya, atau apa saja namanya, maka ia masuk dalam kategori buruj musayyadah yang tadi itu, yang tidak akan bisa sama sekali menghalangi datangnya kematian. Imam At-Tabari menuliskan sebuah cerita yang terjadi dahulu kala, yakni ketika cerita ini bersumber dari Mujahid, perihal cerita seorang perempuan yang pada suatu hari melahirkan bayi perempuan. Lalu dia meminta kepada pembantunya untuk mencari api yang ditujukan untuk penerangan. Setelah keluar rumah, laki-laki ini bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal, lalu bertanya, "Bayi yang dilahirkan oleh perempuan itu laki-laki atau perempuan?" Jawab seorang pemuda tadi, "Perempuan." Lalu seorang tadi melanjutkan pertanyaannya, "Bayi perempuan ini tidak akan mati kecuali setelah ia berzina dengan 100 orang. Dan dia nanti akan menikah dengan laki-laki pembantu ibunya. Lalu laki-laki yang menikahinya nanti akan mati karena laba-laba." Mendengar perkataan itu, lalu laki-laki yang tadi, pemuda ini tadi, diminta untuk mencari api, segera pulang ke rumah. Dia mengambil pisaunya lalu berusaha membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan tadi dengan pisaunya. Dia berhasil melukai tubuh bayi itu.
Lalu dengan secepat kilat dia minggat dari rumah tersebut. Sang ibu mendapati bayinya luka parah, segera saja berusaha mengobatinya. Dan singkat cerita nyawanya masih tertolong. Tahun berganti, anak itu tumbuh besar dan laki-laki yang tadi berusaha membunuhnya juga sudah pergi entah kemana. Dia juga sudah yakin bahwa yang dulu ia lukai telah meninggal dunia. Tibalah waktunya laki-laki tadi ini kembali pulang kampung, tentunya dengan kondisi yang sudah berubah. Selain dianya yang sudah menjadi kaya raya, kondisi kampung juga sudah banyak perubahan, sehingga awal mula berasa asing di kampung sendiri. Ia berniat ingin menikah. Dan niat baiknya itu dia sampaikan kepada seorang perempuan yang sudah tua di kampung itu. Maukah ibu mencarikan perempuan paling cantik di kampung ini untuk saya nikahi? Nah, begitu ujarnya. Singkat cerita, laki-laki kaya ini akhirnya menikah dengan perempuan paling cantik di kampung itu. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, ternyata perempuan yang dia nikahi itu adalah bayi perempuan yang dahulu ingin ia bunuh. Karena istrinya sendiri yang bercerita sesuai dengan cerita ibunya. Lalu ditunjukkanlah bekas luka besar yang ada di bagian anggota tubuhnya. Dan usut punya usut, ternyata istrinya tersebut juga dahulunya pernah bekerja sebagai PSK atau pekerja seks komersial. Dan tidak kurang pernah melayani 100 laki-laki berhidung belang. Mendengar pengakuan itu, ia ketakutan. Kemudian dia berlari ke salah satu rumah mewah miliknya, yang bak istana menjulang ke langit yang kokohnya sama seperti benteng itu. Dalam kegelisahannya, dia melihat di salah satu pojokan rumah megahnya itu ada seekor laba-laba persis dengan sarangnya. Dia juga bingung bagaimana mungkin rumah mewah tersebut bisa bersarang laba-laba. Ia usir laba-laba itu, dia injak dengan kaki jempol, kakinya dengan penuh geram. Tapi laba-laba itu sudah terlanjur menggigit jempolnya dan menularkan racun dari gigitan itu. Tiba-tiba kakinya menghitam karena racun tersebut dan akhirnya meninggal dunia. Cerita ini terlepas dari sahih atau tidaknya riwayat, setidaknya bisa memberikan faedah bahwa tidak ada yang bisa menghalangi kematian jika ia sudah datang, dan seseorang tidak akan meninggal dunia jika memang ajalnya belum sampai. Ayat ini juga lanjut di Al-Qurtubi menjadi bantahan atas faham Qadariyah yang menilai bahwa manusia bebas menentukan kehendak sendiri di bumi ini tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti bahwa kematian tetap akan datang walaupun manusia tidak menginginkannya. Lalu pembahasan selanjutnya, firman Allah, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu musibah atau bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Imam Ar-Razi menjelaskan bahwa ini adalah tanda berikutnya dari orang-orang munafik. Setelah sebelumnya mereka menolak seruan jihad karena memang mereka orang yang takut mati, maka ciri berikutnya adalah statement yang sering terlontar dari lidah mereka memang selalu menyudutkan Islam. Jika ada kebaikan yang sifatnya dunia dan dari keberagaman yang mereka anut, mereka akan berkomentar bahwa ini murni karena Tuhan berbaik hati. Jika keburukan yang mereka terima, mereka akan berkomentar pedas bahwa keburukan ini murni karena kesalahan Rasulullah atau kesalahan manusia. Hal senada juga pernah diucapkan oleh loyalis Fir'aun yang mengatakan, kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata itu adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang besertanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Ini dalam Quran surat Al-A'raf ayat 131. Demikianlah pada akhirnya kita akan mendapati dalam kitab furu', maksudnya kitab fikih,
bahwa yang dimaksud dengan fikih dalam istilah oleh ahli fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah atau perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara rinci. Adapun tafaqquh atau memahami dan mendalami dalam perkara syariat menjadi ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli keilmuan syariat yang lainnya. Saya akan lanjut menjelaskan tentang ibadah dalam Al-Quran. Tadi fikih dalam Al-Quran, sekarang ibadah dalam Al-Quran. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan sangat kokoh. Dalam surat Az-Zariyah. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara tauqifiyah, yaitu tidak ada suatu bentuk ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang tidak disyariatkan berarti bid'ah mardudah, bid'ah yang ditolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntutan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Agar dapat diterima, ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya syarat, yaitu ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Lalu ittiba, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Lalu keutamaan ibadah. Ibadah dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoinya. Karena Allah menciptakan manusia, mengutus para rasul, dan menurunkan kitab-kitab sucinya. Orang yang melaksanakannya dipuji dan enggan melaksanakannya dicela. Lalu ada toharoh. Nah, toharoh itu artinya bersuci, suci atau mensucikan. Nah, syarat sah sholat. Nah, kan macam-macam ibadah itu ada sholat, zakat, puasa, terus haji dan lain-lain. Nah, saya akan bahas sholat. Syarat sah sholat itu balik, Islam, suci dari hadas kecil dan besar, suci tempat, suci badan, pakaian. Dan saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh itu artinya suci dan toharoh itu artinya suci. Kalau kita mau sholat itu harus bersuci dahulu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jika kita punya hadas kecil, nah kita harus berwudu dulu baru sholat. Dan tata cara sholat itu tidak salah-salah. Ada rukun, ada syaratnya juga. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya ucapkan dapat diterima dan dipahami dengan mudah.